Saudari dan saudari yang terkasih, berbicara tentang roh jahat, tentang setan, tentang kesurupan, tentang orang yang mengalami black magic, itu pasti menarik. Pasti banyak orang mau mendengarkan kalau kita memberi ceramah tentang kuasa Beelzebul. Pengen tahu. Tapi sebaliknya juga, kalau kita mengadakan misa penyembuhan, kalau kita berbicara tentang kuasa ilahi yang mengusir roh jahat, yang menyembuhkan orang yang sakit, juga banyak orang yang datang. Itu dunia gaib, dunia yang fantasi, dunia yang tak kelihatan tapi nyata dalam kehidupan kita manusia. Ada saja setan, ada saja malaikat dapat kita alami dalam hidup kita sendiri. Ada yang mencoba kita, ada yang mendorong kita untuk menjadi bahagia. Perang. Contoh yang paling jelas sebenarnya adalah sekarang ini setan bekerja di Timur Tengah. Bagaimana bisa ada perang yang begitu raksasa, yang begitu menakutkan antara Palestina dan orang Israel? Itu namanya karya setan. Kalau ada orang yang ragu-ragu tentang setan, lihat di situ. Bagaimana setan itu menguasai manusia, membuat manusia gila, membuat manusia itu pengen menang sendiri, tidak mikir akan damai kebahagiaan, hanya mau menang sendiri dengan macam-macam senjata. Itu namanya setan. Setan itu berusaha supaya manusia jauh dari Allah. Supaya manusia tidak lagi mau mendengarkan kata-kata yang baik dari Allah itu. Berdamailah, berdialoglah, mengampuni. Tidak ada. Yang ada, hayo, mau menang sendiri saja. Itu kuasa setan. Yang membuat pikiran manusia, pikiran sehat itu tidak jalan lagi. Maka akhirnya apa yang terjadi? Siapa akan menang? Palestina atau Israel? Sama-sama menjadi korban dari setan. Sama-sama hancur. Siapa akhirnya menang? Beelzebul. Beelzebul akan berusaha supaya manusia jauh dari Allah. Beelzebul itu dalam dongeng-dongeng disebut malaikat yang diusir dari surga karena tidak mau membantu manusia. Maka dia adalah musuh dari rencana Tuhan. Maka dia akan berusaha supaya manusia menjadi manusia yang takut. Manusia yang dikuasai oleh dirinya sendiri, oleh egoismenya, oleh nafsunya, oleh pikiran sendiri. Menjauhkan kita dari Allah. Kemudian ada orang yang bertanya, jadi apakah itu nasib manusia? Bahwa manusia itu dipermainkan oleh setan? Tidak. Tidak. Kita mempunyai kakak kita, saudara kita, Tuhan Yesus. Bagaimana kiranya dia bisa mengalahkan Beelzebul? Bagaimana dia bisa mengalahkan setan? Gara-gara apa? Gara-gara dia bersatu dengan Allah Bapanya. Allah itu senantiasa lebih kuat daripada musuhnya, daripada setan. Maka kita harus berbuat apa? Kita harus senantiasa bersatu dengan Allah. Kita tahu ceritanya. Ada laut dan ke-12 rasul itu menyelusuri laut itu. Tapi ada ombak yang besar, ada bahaya, perahu itu mau dihancurkan. Gelisah mereka. Mereka yakin pada dasar laut itu ada Leviathan, setan. Setan itu Nyai Roro Kidul yang tarik supaya kita menjadi korban, tidak bahagia. Tiba-tiba ada Yesus berjalan santai-santai saja di atas ombak-ombak yang bahaya. Kok bisa? 12 orang dalam perahunya terancam mati, hancur. Dia sendiri, Yesus, berjalan santai di atas gelombang ombak-ombak yang besar itu. Kok bisa? Kalau kita lihat dengan baik-baik itu,
pada ujung jari Yesus itu ada tali dengan Allah Bapanya. Hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah. Aman. Berjalan atas ombak yang begitu bahaya, di atas danau yang begitu penuh dengan roh jahat. Yesus berjalan di situ. Maut dikalahkan oleh Yesus. Ada hidup, ada kebangkitan. Itu pun dijanjikan pada kita. Maka sebaiknya saudara, daripada ngomong-ngomong tentang roh jahat, daripada takut-takut, daripada gelisah dan sebagainya, dandanlah dirimu dengan senjata ilahi. Caranya berdoa. Bawa rosario dalam hidupmu. Pasang salib di rumahmu. Serukanlah kepada Tuhan dan kau akan aman. Setan tetap akan mencoba, akan tetap berusaha. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan segala kejahatan itu. Itu janji, itu contoh yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Memang mati, tapi akhirnya bangkit, hidup berkelimpahan, kesetiaan kepada Allah. Maka saudara, jangan suka melamun, jangan suka berjalan dengan keraguan-raguan, jangan suka berjalan dengan jiwa yang kosong. Jiwa yang kosong itu adalah tempat empuk di mana setan ikut mendarat. Dan setan akan datang dengan kuasa yang lebih besar, dengan 7 roh jahat yang lebih hebat, supaya kita menjadi gila, supaya kita menjadi hancur. Jawabannya tak lain daripada berjalanlah bersama dengan Allah. Supaya buatanlah salib. Setan tidak senang. Berdoa, setan kabur. Memakai ayat suci, pegang rosario, setan itu tak berdaya, lari. Maka mari kita menjadi anak kesayangan dari Tuhan. Dengan demikian kita bisa hidup aman dan tenteram. Bukan hidup untuk diri sendiri, itu hancur. Itu membisikkan roh jahat. Hidup untuk membahagiakan orang lain. Semoga demikian.